Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke rangkaian paralel. Kenapa sih rangkaian paralel itu diseperkan? Cara teorinya seperti ini, nak. Sama dari dasarnya itu KCL dan KVL atau hukum Kirchhoff dan ditambah dengan hukum Ohm. Di rangkaian ini saya sudah punya sebuah rangkaian yang rangkaian ini terdiri dari rangkaian paralel. Ya, jadi bercabang di sini ada R1, R2, kemudian dia ada R3. Yang kemudian kalau kita lihat bahwa rangkaian ini membentuk sebuah 3 jalur. Jadi ada sumber tegangan, saya simbolkan dengan ada I totalnya. Kemudian arus ini mengalir ya secara perlahan, dan di titik ini ya, kalau kita lihat, mungkin saya kasih tanda stabilo kali ya. Titik ini kelihatan, titik ini rangkaian terbagi. Mungkin saya akan gunakan warna biru kali ya untuk menunjukkan arah arus listrik ke sini. Terus dia akan bercabang 3. Yang pertama I2-nya ke sini. Ini I2 ya. Ini gambarnya di sini ya, mungkin biar gampang saya geser, bisa nggak ya? Oke, alhamdulillah bisa. Ini I2-nya. Kemudian ini ada I3-nya. I3-nya juga sudah. I1-nya sorry. Ini kemudian I3. Oke, ini pahami dulu ya sifat rangkaian, dan dia akan dibagi menjadi 3 buah arah, kemudian dia akan bertemu kembali di titik ini gitu, kemudian dia akan membentuk dan menjadi satu kembali di sini ya. Oke, begitu tinjauan rangkaiannya ya. Nah, setelah itu kita akan menganalisa dengan menggunakan KCL dan KVL. Jadi penting juga kalian untuk yang pertama kali menentukan stimulan dari arah arusnya itu, dugaannya seperti apa. Nah, oke, kita akan coba tentukan dengan menggunakan saya zoom in sedikit pakai KCL dulu ya. KCL, Kirchhoff Current Law. Nah, dari Kirchhoff Current Law kita akan dapatkan bahwa arusnya bercabang ya, nak. Ya, bercabang 3 ke sini, ke sini, dan ke situ. Maka kita akan dari persamaan itu, kita akan dari peristiwa fisik yang tadi kita duga, kita akan buat sebuah kalimat matematiknya dengan menggunakan KCL, bahwa I total itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Oke, kita udah lihat ya hasilnya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah KVL. Kita akan gunakan KVL, Kirchhoff Voltage Law. Kirchhoff Voltage Law, hukum kita terkait juga tentang tegangan. Kita akan dapatkan bahwa karena ini tegangannya ada arah paralel, maka jumlah semua rangkaian tertutup itu adalah sama besar. Artinya begini, maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya begini, nak. Ini misal saya buat loop ya, selama satu loop. Ini kan tegangannya S1 ya, ya enggak? Ya, nanti kalau saya buat sebuah rangkaian ke sini, nah, lihat ya, ini akan bikin tegangan yang sama besar, ya enggak? Tuh tegangannya, berarti tegangan sumber sama dengan tegangan jatuhnya, ya enggak? Atau kita buat loop lagi seperti itu, sama ya. Atau kita buat lagi loop seperti ini, itu juga sama. Nah, loop yang seperti itu menyebabkan artinya jumlah tegangan sumbernya itu akan sama dengan nilai tegang masing-masing tegangan. V3 nya sama, V2 nya sama, V1 nya sama. Jadi nilai misalnya S1 nya adalah 6 volt, maka V3 nya adalah 6, V2 juga 6, dan V1 juga harus 6, karena dia terhubung secara paralel. Maka kita akan tuliskan di sini V total sama dengan V1. Jangan pakai ini kali ya, saya gunakan sumber tegangan. I total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Itu dapat ya, saya geser sedikit. Oke, sekarang sudah dapat, kita akan jabarkan dari KCL nya. Kita akan dapatkan I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Kita akan dapatkan berarti rumusnya dari hukum Ohm. Hukum kita akan dapatkan V sama dengan I kali R. Karena bentuknya adalah I total, maka kita manipulasi menjadi I sama dengan V per R. Maka kita akan dapatkan I1, maka V1 per R1 ditambah V2 per R2 ditambah V3 per R3. Kemudian untuk I totalnya kita akan dapatkan tegangan total dibagi dengan R total.
Dari persamaan ini kita akan dapatkan bahwa kalau kita tahu bahwa nilai tegangannya sama ya, nilai tegangannya sama, ini sama ya, sama misalkan sama. Maka kalau kita buat persamaan manipulasi matematiknya, kita akan tuliskan di sini itu sama aja dengan E total 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. E total sama dengan R total. Kita akan dapatkan totalnya sama, maka habis bagi 1. Maka dari situ kita akan dapatkan rumusnya adalah 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Oke, jadinya kayak gitu ya. Jadi ini adalah rumus umum sebuah persamaan. Saya ganti warna merah. Oke, kalau misalnya persamaannya dia terjadi paralel, maka kita akan lakukan seperkan untuk mendapatkan rangkaian hambatan total. Itu dengan cara menseperkan dan membalikan untuk mendapatkan hasilnya. Kurang lebih demikian. Itu dulu, kalau ada pertanyaan silahkan ya.